Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan hadis dengan lingkungan. Mari kita simak baik-baik. Saya Nurainun Albiruni sebagai moderator. Hari ini Yunisa sebagai pemateri pertama. Nama saya Muhammad Eri Agustian. Saya akan membawakan materi yang kedua. Saya Alika sebagai pemateri ketiga. Saya Apa Mufida Desnarista dengan NPM 2031060202. Saya Linda Ramadhani sebagai pemateri kelima. Al-Quran dan hadis dengan lingkungan. Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berbeda di sekeliling makhluk hidup yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia karena manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia sehingga harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak boleh disakiti. Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, kita semua harus tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan hal yang sangat sederhana namun sulit untuk diterapkan. Demikian pula antara manusia dengan lingkungan ada hubungan keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat ditawar. Lingkungan dan manusia terjalin demikian eratnya antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Karena alam raya ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat serasi dan selaras bagi kepentingan manusia. Yang berbunyi, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Berkaitan dengan upaya untuk pelestarian lingkungan hidup, ini mendapat perhatian yang serius dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan, di antaranya adalah 1. Hadis tentang perintah menghidupkan makan yang mati. Hadis Jabir bin Abdullah R.A. Dia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, 1/4 dan 1/2. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibah. Hadis tentang larangan membuang hajat sembarangan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha menyebutkan, janganlah seseorang dari kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya. Dari keterangan hadis di atas, sangat jelas bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Semua larangan tersebut untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan karena ketidak menjaga kebersihan. Alam beserta segala isinya hendaklah dipelihara dan dijaga kelestariannya. Dari pesan-pesan spiritual Nabi Muhammad SAW di atas, menyadarkan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Manusia memiliki posisi yang sangat penting karena manusia sebagai garda depan dalam melindungi keseimbangan ekosistem dan melestarikan daya dukung lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan ini sesuai dengan peran manusia sebagai Khalifatullah fil ard. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 30. Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kekhalifahan dalam konteks ayat di atas berarti manusia diberi mandat untuk mengemban misi ekologis untuk mengelola alam secara lestari. Tuhan sebagai pengelola potensial lingkungan dan manusia sebagai pengelola aktual lingkungan. Menurut Hatim Ghazali, sebagai yang dikutip oleh Mukhlisin, bahwa manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi secara otomatis telah mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Dampak terhadap kerusakan lingkungan. Manusia tidak bisa lepas dari udara, tanah, dan air. Ketika udara, tanah, dan air dijadikan tumpuan hidup tidak bisa digunakan dengan tepat, maka akan mengalami kerusakan. Contohnya, kerusakan di darat seperti membangun perumahan di daerah-daerah tempat penyerapan air, sehingga ketika musim hujan tiba menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, hilangnya mata air, dan lain-lain. Begitu pula kerusakan di laut, seperti pendangkalan pantai, menghilangkan tempat tinggal ikan, pencemaran air laut. Yang kedua yaitu pemahaman hadis tentang upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, hadis Nabi tentang perintah menghidupkan lahan yang mati. Hadis ini mengajarkan bagi pemilik tanah untuk menanami lahannya. Jangan sampai membiarkan lingkungan tidak membawa manfaat baginya dan kehidupan secara umum. Yang kedua, lahan mati berarti tanah yang tidak bertuan. Tanah dikategorikan hidup apabila di dalamnya terdapat air dan permukaan tempat tinggal. Selanjutnya yang ketiga, dalam hadis tersebut Nabi menegaskan bahwa status kepemilikan tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya kembali. Lalu yang keempat, hadis Nabi tentang perintah menanam pohon adalah mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tumbuhan, baik berupa pohon, biji-bijian, atau tanaman pangan. Nabi melarang kita untuk menebang pohon tanpa mengikuti prosedur yang benar, karena dapat mengancam kesinambungan makhluk hidup. Menanam pohon selain menghasilkan oksigen juga dapat bermanfaat untuk melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Akibat dari semakin menipisnya lapisan ozon sebagai pelindung bumi, maka suhu permukaan bumi pun akan meningkat, sehingga akan mempengaruhi terjadinya musim hujan yang berkepanjangan atau musim kemarau yang tiada akhir. Nabi Muhammad SAW juga memberikan motivasi kepada umatnya, yaitu dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan. Allah pun akan memberikan dua pahala sekaligus, yakni pahala ketika di dunia berupa hidup bahagia dan sejahtera dalam lingkungan yang bersih, indah, dan hijau, serta pahala di akhirat berupa surga kelak di kemudian hari. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan membuang hajat sembarangan, seperti membuang kotoran manusia di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan atau di tempat orang berteduh, tempat pertemuan air, dan di liang tanah di mana binatang tinggal, serta di air yang tidak mengalir. Dengan membuang hajat sembarangan berarti mengganggu orang lain, mengakibatkan tempat itu najis dan lain-lain. Demi menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan,
kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup seperti yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Apabila dilanggar oleh manusia, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran terhadap lingkungan. Baiklah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you. Bye-bye.